Oke, nah Bu Ferry, tadi kalau dari cerita-ceritanya Bu Ferry itu ternyata membangun bisnis antara kita sudah punya pengalaman atau kita mulai dari baru banget yang nol pengalaman, itu sebenarnya sulitnya kayaknya sama aja nih. Dan mungkin kayak saya sendiri sebenarnya juga pernah ini ya coba-coba bikin bisnis gitu-gitu kan. Terus kita melihat penjualan pertama, karena kan penjualan pertama itu kan kayak kritikal ya, yang beli apakah teman-teman doang atau sebenarnya udah banyak juga nih yang beli gitu. Nah kalau di case-nya Bu Ferry tadi, ternyata ketika Bu Ferry merilis Mimpi Bags ini langsung ada 1.000 pesanan nih. Iya. Itu penjual, bagaimana Bu Ferry kemudian melihat peluang itu dan memanfaatkan peluang itu? Oke. Sebetulnya memang kalau kita pikir itu sulit, pasti sulit karena ini kan brand baru, orang tuh nggak ngerti ini apa gitu kan. Terus Mimpi ini merek apa maksudnya, ataukah itu kaos atau apa, kan orang nggak ngeh. Dan untuk membangun, bener-bener saya bangun Instagram itu dari nol viewer, misalnya nggak ada ininya, itu kan sulit banget. Apalagi brand lama itu bener-bener yang udah 23K misalnya, atau itu kan butuh waktu kan itu. Nah, tapi yang saya ceritakan di sini, kenapa saya tadi bilang saya sendiri juga amazing sebetulnya. 10 bulan cepet banget gitu loh, dengan apalagi dengan kemarin itu ada kasus mereka nggak ngerti aku yang punya Mimpi gitu ya. Aku ada di belakang, sementara orang itu lari-lari sampai tanya karena toko kita kan ada di sebuah hotel. Jadi saya dipercaya ada sebuah hotel yang percaya dengan produk kita. Tiba-tiba yang dia, ketemu akhirnya si Mimpi ini di sini. Aku tuh udah cari kemana-mana, aku lihat di Instagram. Nah itu menurutku tuh bener-bener yang sesuatu yang itu dulu aku capek 3 tahun loh untuk orang mengenal brandku yang lama itu 3 tahun baru yang dia bisa mencari dan orang tuh sampai yang akhirnya ketemu gitu loh. Nah itu membuat aku tuh yang tidak bisa diungkapkan. Terus aku tanya, Mbak, tahu dari mana? Oh enggak, kemarin tuh temanku ke Jogja ceritanya, terus nggak sengaja nginep di sini. Terus akhirnya dia beli, terus waktu itu aku lihat kok tasmu lucu, bagus. Itu aja sih, sesederhana itu. Jadi menurutku apapun itu produknya, emang kita mesti test case gitu kan, test case bahwa produk ini memang diminati satu. Yang kedua emang itu suatu kebutuhan orang. Emang kalau misalnya beli tas, apalagi sih tas yang kamu mau misalnya gitu. Oke, aku pengen bahan yang tadi saya bilang bahwa tasnya harus ringan, terus ini bisa dicuci atau enggak, terus ini oke nggak sih dipakai untuk formal, untuk misalnya ke kampus ataupun dia mau jalan formal, itu bisa nggak sih kayak gitu. Jadi kita emang punya tes case itu tadi, karena mungkin aku udah pengalaman di yang 18 tahun itu, sehingga mungkin aku sudah agak ngerti orang yang dibutuhkan. Tinggal kita membuat split bahwa apa sih orang yang masih belum punya tas. Terus di Indonesia ini jarang nggak sih yang tas kayak kita, kayak misalnya. Jadi kita memang harus mempunyai misalnya katakanlah aku punya produk yang bukan tas gitu ya, kita harus punya juga ada kompetitornya berapa, itu juga harus dipelajari riset memang ya. Jadi riset tetap ada. Jadi aku cari-cari yang punya misalnya tas kanvas nih udah apa aja sih. Terus tas kanvas juga yang misalnya di satu gerai bahkan yang dia brandnya lebih dulu juga banyak. Nah aku harus berbeda dari itu gitu loh. Nah apa sih bedanya, ya itu yang harus kita pikirkan. Ternyata aku menggunakan material 100 katun. Yang kedua aku harus handmade, makanya itu aku pakai sablon. Yang ketiga aku harus berkolaborasi antara produkku yang katun ini dengan apa, sehingga itu akan menimbulkan sesuatu di serian itu ada ceritanya. Nah kebanyakan orang kan mungkin tidak bercerita tentang produk itu. Itu yang menurutku satu value ya, bahwa jadi ternyata orang sekarang itu udah murah harganya, punya storytellingnya, dan yang ketiga limited lagi. Wah kan orang tambah yang ini aku harus banget aku harus punya nih sebelum seri ini kehabisan, kayaknya aku harus punya kayak gitu. Karena setiap serian ini, bahkan kemarin ada yang seri Rindu nih sebetulnya udah mau aku ganti gitu loh, ganti produksi lagi gitu maksudnya. Karena sudah aku harus ganti dengan sama, tetap serinya kanvas tapi sablonnya jenisnya udah beda lagi. Tapi orang masih
Mbak jangan dihapus dulu karena saya masih mau yang jadi banyak kan reseller. Nah ini saya perlu sharing gitu ya. Ternyata reseller itu membantu. Karena hargaku kan sekitar kurang lebih 275 dan itu ada packagingnya. Jadi kita punya package ya. Kita ada punya package dus yang dimana itu ada ucapan terima kasih dari para kita sendiri. Dari ucapan kita terima kasih bahwa Anda sudah membeli produk kami dan dengan membeli itu Anda membantu kita loh memang. Nah itu ada message-nya di situ. Jadi artinya kalau kamu mau ngasih sesuatu ke orang lain pun dengan membeli tas kita itu benar-benar yang worthy banget sih dengan 275 tapi yang udah oke banget lah kalau dikasih orang tuh yang thank you banget nih, lucu banget, unik banget gitu. Nah kurang lebihnya kayak gitu sampai kita pikirkan ke packagingnya juga gitu loh. Jadi berarti menarik banget nih Bu Ferry, bahkan sampai customer sendiri tuh cari-cari produknya. Nah ini kan berarti di produk Bu Ferry ini kan ada ini ya kayak kualitas gitu loh yang speak louder daripada padahal Bu Ferry tuh nggak nge-branding sebegitunya. Betul. Tapi, belum banget loh itu belum banget loh. Nah produknya itu kayak speak louder karena punya kualitas. Nah kira-kira sebenarnya kualitas apa aja sih yang sebenarnya harus ada di dalam tas Bu Ferry dan bagaimana nih khususnya untuk misalnya kita bagi yang pemula-pemula bagaimana caranya membuat suatu produk yang emang eye-catching itu tadi terus yang bisa membuat customer nih yang nyari gitu. Betul. Jadi gini, sebetulnya sama sih mau itu baju, mau itu sepatu, mau itu tas gitu ya. Jadi yang pertama adalah looknya itu memang dia murah tapi looknya mahal. Nah ini memang yang paling sulit karena orang maunya looknya bagus tapi murah gitu kan. Itu tuh sesuatu yang emang itu harus dipikirkan karena apa? Sebetulnya kita para desainer ini pasti akan mengerti bahwa look yang mahal itu tidak harus dengan bahan yang mahal. Tapi bisa dengan bahan yang murah tapi dengan warna kita bicara. Lalu dengan pola itu maksudnya mungkin tidak terlalu yang ribet gitu ya, simple tapi sebetulnya itu malah mahal gitu loh. Nah hal-hal itu yang mungkin harus kita pahami sebagai pelaku usaha gitu ya, bahwa tidak setiap bahan yang mahal itu akan membuat suatu produk yang malah justru akan diminati. Salah banget. Karena kita dengan menggunakan bahan yang murah pun asal kita tepat bahan bakunya, yang kedua rapi pengerjaannya, lalu yang ketiga warna. Kita main warna yang warnanya itu memang warna mahal. Itu akan membuat suatu produk itu mempunyai nilai yang lebih tak kalah. Jadi yang tadi seperti dibilang dia sudah bisa menjual dirinya sendiri gitu loh. Walaupun jujur aja saya belum banget di Instagram tuh main sponsor, belum sama sekali gitu loh. Belum saya sentuh aja. Maksudnya saya hanya mungkin saya foto dengan diri saya sendiri gitu kan. Misalnya saya foto sendiri karena kebanyakan produk yang aku pakai ini benar-benar yang usable. Maksudnya yang orang pakai ya bisa casual, kita bisa mau pakai untuk misalnya ke office atau misalnya aku pakai resmi pun bisa gitu loh. Jadi pernah aku ada satu nanti di seri Tangi itu ada yang misalnya kita mau kondangan itu bisa pakai tas itu karena tasnya itu small bag gitu kan, dia hanya bisa di cuman kayak clutch gitu, jadi dia bisa dikempit, dia bisa juga kita punya ya semacam itu. Jadi menurut saya adalah suatu produk itu bisa membranding dirinya sendiri tak kalah dia pas gitu loh. Pas itu apa sih kebutuhan customer. Oh ternyata kebutuhan customer tuh looknya mahal tapi murah gitu loh. Itu udah ini banget sih sebetulnya hampir semua orang oh iya ya, dan oh ternyata worthy. Misalnya kayak yang ini aja, yang tas kisah ini orang kiranya bener-bener dia gila nih, rapi banget kerjaannya, nggak kalah loh sama produk luar. Itu aja sih. Berarti lagi-lagi yang paling penting adalah riset, kemudian cari tahu sebenarnya kebutuhannya pelanggan, kebutuhan customer itu apa. Betul. Dan berusaha untuk menjadi jawaban. Ya, betul, menjadi jawaban, solusi. Menjadikan solusi. Karena kan memang itu kan yang utama sebetulnya kita bisa brand kita atau produk kita bisa diterima itu kan kita sebetulnya menyediakan solusi untuk mereka. Mereka juga masih tetap bisa fashionable tapi harganya terjangkau, apalagi kita masa Covid gini. Kemarin sebetulnya sempat ada pertanyaan yang itu membuat saya tuh berpikir keras karena gini.
gila lu, maksudnya masa pandemi gini kan mana sih ada yang mau fashion itu kan Iya, kita kebutuhan tersier, Heeh. bukan kebutuhan pokok loh. Kalau kebutuhan pokok makanan itu kebutuhan pokok, tapi kan untuk fashion ini kan bener-bener kebutuhan yang ini ya, nomor kesekian gitulah, betul. apalagi pandemi ini. Nah, Survive kok aja bisa udah survive ini. gitu loh, makanya kok bisa jalan loh Bu, ya alhamdulillah banget, karena mungkin didasari itu tadi saya cerita tentang energi tadi, bahwa energi ini itu mengikut sertakan banyak pihak, baik terhadap produknya sendiri maupun saya sendiri sebagai desainer, pelaku apa namanya yang bantu kita untuk menjahit. Jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang itu menjadi nama atau terkenal atau apapun itu tanpa memang kolaborasi semuanya gitu. Jadi semuanya, nah bagusnya lagi mungkin kita bicara tentang positif vibe, ekosistem yang ini. Jadi kalau kita itu semuanya juga apa ya, menjaga semuanya itu menjadi sesuatu kebaikan, itu ya nggak ngerti orang terus jadi kayak nariknya nih aku mau yang ini aja deh, ya mau bilang percaya nggak percaya, tapi yang terjadi di toko itu seperti itu deh. Jadi dari mulai kita yang seri Rindu, seri yang kedua, ketiga, keempat tuh semuanya itu ada jodohnya gitu. Jadi semua itu ketemu jodohnya dan pas banget. Jadi kalau orang, Mbak saya lagi cari buat yang oleh-oleh sih, bisa nggak yang oh iya dengan packaging, oh iya langsung beli 4, langsung beli 3. Jadi ketemu jodohnya banget, itu aja sih sebetulnya. Oke. Nah, ini menarik nih. Itu kita udah bicarain gimana produk-produk ini, produk mimpi itu dilengkapi dengan energi positif gitu ya. Akhirnya menyebar dan customer yang beli pun emang bisa yang berasa gitu, yang bisa berasa gitu loh. yang jodoh juga. Nah, tapi saya penasaran Bu, kira-kira pernah nggak sih Bu Ferry tuh menemukan apa ya, tantangan atau mungkin komentar-komentar yang tidak sesuai gitu, mungkin komentar negatif Ya, dari ada konsumen, dan bagaimana caranya Bu Ferry mengakali hal-hal seperti itu? Oke. Yang paling di produk mimpi ini yang banyak pertanyaan adalah kenapa putih gitu loh. Karena putih itu kan orang takut kotor. Nah, ini membuat artinya saya harus berusaha untuk memberikan solusi kan. Jadi membuat solusi. Jadi boleh percaya boleh enggak, saya kemana-mana selalu bawa sikat yang tidak terpakai gitu kan. Jadi karena ini dipakai untuk membersihkan tak kala kita terkena kotoran. Nah yang kedua memang untuk yang tipe tangi ataupun kanvas apapun itu kan, karena putih yang saya pakai itu orang pasti takut banget kotor. Tapi alhamdulillah masih membeli karena saya bekerja sama dengan anak teman yang memang dia produknya adalah membersihkan sepatu dan tas. Jadi bisa dry clean dengan tanpa mahal 35.000 tapi sudah clean bersih. Sehingga aku juga membantu teman nih kerjasama lagi gitu loh ujung-ujungnya. Jadi alhamdulillah sih setiap ada permasalahan gitu ada solusinya. Karena sebetulnya orang seneng loh dengan warna putih itu, karena apalagi kalau warna putih ini dikombin dengan kulit hitam, kulit coklat tua, itu bener-bener elegan banget gitu loh. Dan orang tuh nggak akan ketemu yang tas kanvas begini gitu loh. Kan ada kan produk tas kanvas produk luar yang dari Korea yang memang itu punya nama gitu ya, dan nggak murah gitu. Nah aku harus bener-bener keluar dari jalur itu gitu loh. Jadi yang aku ceritakan adalah kanvasnya itu adalah katun. Kalau mungkin mereka bukan katun, adalah polyester gitu kan, beda. Nah kita itu katun memang ada kelemahannya, yaitu sulit kalau kotor sedikit akan begini, tapi aku memberikan solusinya. Nah solusinya adalah dengan dry clean dan dengan dibersihkan di counter-counter yang mungkin itu tidak mahal, sehingga mereka oke, aman aku membeli, tapi secara fashion aku dapat juga. Itu aja sih yang paling utama itu. Bu Ferry, ini tadi kita udah bicara bahwa tas-tas dari mimpi ini ini ya juga menggunakan bahan-bahan tadi yang ramah lingkungan, yang natural, yang katun gitu ya. Nah, bagaimana caranya Bu Ferry kalau kita bicara soal tas, kan itu kan produk fashion gitu ya, yang mana fashion itu trennya selalu berubah-ubah nih. Nah, mungkin di tahun ini yang laku tuh ternyata bahannya A, terus yang laku bahannya B. Nah, gimana caranya Bu Ferry dengan mempertahankan menggunakan bahan-bahan yang tetap DNA-nya gitu,
mempertahankan menggunakan bahan-bahan itu tapi tetap mengikuti tren. Itu gimana? Sebetulnya nggak terlalu sulit ya menurut aku, karena kita tuh kan DNA-nya ada. DNA-nya itu kan selalu kanvas katun benang gitu kan. Nah, kalau misalnya tren 2022 nih kita lagi marak nih plastik, misalnya plastik nih ada di mana-mana misalnya gitu kan. Ya udah, ternyata aku ketemu dengan temen yang mengolah limbah plastik gitu loh. Mengolah limbah plastik, contohnya adalah tas plastik. Tas plastik itu tas kresek itu. Jadi ada warna merah, ada warna biru, ada warna hitam, ada warna putih. Nah, itu aku kerjasama sama mereka itu untuk apa ya, kalau bahasa Jawanya sih disuir-suir gitu loh. Jadi dipotong-potong gitu. Nah, setelah dipotong-potong itu aku tenun bareng benangku gitu loh. Ya, jadi aku bekerja sama dengan karena kan isu limbah ini kan lagi marak nih. Jadi aku malah justru bekerja sama dengan mereka itu, misalnya kayak teman kita yang Rumijo itu misalnya bekerja sama dengan si limbah ini, gimana caranya supaya si limbah ini masuk di mimpi ini sehingga itu akan mengangkat di tren 2022 gitu kan. Nah, contohnya aja kayak gitu. Jadi sebetulnya apapun itu tapi basicku tetap ada, yaitu kanvas katun. Jadi benangnya juga masih tetap benangku, prosesnya juga akan proses ini, dan kita akan bikin tas. Penasaran kan? Pasti itu nanti di 2022 kita akan ketemu dengan yang namanya bukan plastik. Bukan plastik. Ya, jadi istilahnya bukan plastik karena itu plastik sudah diolah dan itu sudah kita memakai bahan limbah gitu. Nanti akan ditenun bareng benang katun kita, akan menjadi sebuah lembaran dan itu akan menjadi sebuah produk tas. Oke, berarti di starting point nih kita dapat bocoran mimpi kedepannya akan mengeluarkan produk apa ya, dengan kolaborasi sih sebenarnya dengan temen ya gitu sih. Gak sabar banget yang melihat bagaimana plastik digabungkan dengan benang katun gitu ya. Oke. Nah, kalau gitu Bu, kalau menurut Bu Ferry gimana pasarnya nih Bu? Pasar pecinta tas-tas fashion gitu ya. Iya. Seperti apa Bu? Apakah menurut Bu Ferry, proyeksi Bu Ferry ke depan apakah akan semakin meningkat atau seperti apa Bu? Oke banget sih sebetulnya teman-teman. Jadi sebetulnya tergantung pola pandang kita aja sih. Jadi pola pandang kita tuh sebetulnya kalau kita bisa bicara secara teori gitu ya, pola pandang itu kan harus yang benar-benar menyebar ya. Menyebar. Jadi kita itu memandangnya itu benar-benar dari kacamata hampir setiap sudut gitu. Jadi kalau menurut saya pasarnya ini oke banget. Semakin aku bercerita tentang kolaborasiku dengan apa tuh orang udah mulai yang wah apalagi nih orang tuh udah yang mulai kapan mulainya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi tidak pernah yang namanya pesimis, alhamdulillahnya begitu. Jadi apapun kondisinya, alhamdulillah aku memandangnya dari sudut pandang yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang gitu kan. Kalau mungkin banyak orang, aduh ini pandemi begini, aku memandangnya ya pandemi ini mungkin hikmah. Jadi hikmah kita ada di rumah, hikmah kita untuk meditasi, hikmah kita untuk menyadari apa sih sebetulnya kejadian kemarin, menyadari kita nextnya untuk apa gitu, cenderung kayak gitu aja. Sama tak kalah aku tadi Mbak bilang ke aku proyeksinya ke depan tasnya, aku bisa bilang bagus banget karena aku akan kolaborasi dengan teman-teman yang punya mindset yang sama, mungkin ya kayak tadi plastik misalnya. Beda lagi saya mungkin akan kolaborasi dengan produk lamaku yaitu tas natural. Aduh keren banget ini. Jadi produk lamaku dengan yang tas natural mungkin aku akan X kan. Jadi mimpi akan X dengan produk lamaku yang dimana ini sudah pemiliknya ke orang lain, tapi nggak apa-apa. Di sini malah justru aku pengen menggaungkan bahwa dengan kita berteman itu jangan takut, kalian itu punya pasar sendiri-sendiri dan selalu dengan kita berkolaborasi kita lebih oke kok. Sekarang itu merek-merek terkenal kolaborasi loh, misalnya merek terkenal X apa gitu ya, X apa itu justru malah bukan makin menurun tapi mereka malah menaik gitu loh. Nah itu kan menimbulkan bahwa salah dong kalau kamu itu harus egois gitu loh. Salah dong kalau misalnya kamu harus takut dengan orang lain yang nanti akan gimana gitu kan. Enggak, sama sekali enggak. Makanya proyeksi ke depan sih bagus banget karena
aku mungkin akan berkolaborasi dengan semua lini gitu loh. Mungkin bisa jadi aku akan kolaborasi dengan sesuatu yang mungkin di luar perkiraan, mungkin dengan bahan material yang mungkin logam gitu misalnya. Bisa jadi loh. Bisa jadi aku berkolaborasi dengan logam, atau aku berkolaborasi dengan bahan apa gitu ya, yang misalnya kemarin tuh ada temanku yang manik-manik, bikin manik-manik dari kayu tapi gitu kan. Bisa nggak ya aku sama temen, aku langsung aja bisa gitu aja, padahal di sini masih belum keluar kan, tapi terus langsung begitu, lihat dong manik-manikmu kayak apa gitu, begitu dia nyodorin aku manik-manik yang udah dicat kayu gitu ya, bulat-bulat, besar, kecil, gede banget gitu, aku langsung terbentuk, ini bisa buat aku handle, aku bisa buat untuk mainan ininya, keychains-nya kayak gitu-gitulah. Justru ini ya, malah sebenarnya dengan kolaborasi justru produknya semakin eksklusif, semakin idenya semakin dan bergabung makin gitu ya. Produk itu unik. Jangan salah, itu makin diminati loh. Semakin produk kita unik, nggak ada di Instagram manapun gitu, itu semakin orang pasti akan nyari gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya tanya tadi kedepannya, bagus banget. Bagus banget. Iya. Ya selalu, karena selalu positif aja sih. Selalu berpikiran positif dan selalu dari kacamatanya itu selalu harus kacamata oke, keren, Messi ya, ini bisa okay. nih pasti ya. Gitu jangan aja fokus sih. pada negatifnya, kekurangan gitu loh. Kekurangan. Karena kalau kita fokus sama kekurangan, yang ada nanti kita nggak pede gitu. Betul. Kan. Yang kedua maju mundur gitu. Cantik. Kan. Betul kan. Kalau yang ini aja maju dan wah ini loh. Tapi mesti kamu ceritakan. Jadi kamu ceritakan produkmu itu apa sih sebetulnya keunggulannya, itu aja sih sebetulnya. Sesimpel itu sih sebetulnya. Iya, benar. Berarti emang harus berpikir positif, kemudian juga harus jangan fokus pada hal-hal yang kurang ya, sifatnya kurang gitu. Tapi fokuslah pada hal-hal yang kita baik, yang mana yang masih bisa kita perbaiki. Iya, Oke. Banyak sekali nih pelajarannya. Oke, jadi mungkin dari pembicaraan kita sebelumnya tadi ya Bu, kita udah kasih highlight banget nih di berpikir positif. Bagaimana kita memproyeksikan, menceritakan hal-hal yang positif, terus bagaimana kita menginternalisasi hal-hal positif itu tadi kepada diri sendiri dan juga kepada produk kita. Nah, tapi Bu, melihat mimpi Bags ini munculnya di masa pandemi gitu ya, yang mana sebenarnya mungkin cukup stressful juga tuh masa-masa periode-periode itu. Bagaimana caranya Bu Ferry yang muncul pada situasi atau masa yang stressful itu tadi tetap bisa mempertahankan sisi positif itu? Kan kita nggak bisa selamanya positif nih. Betul. Pasti ada aja nih kejadian gitu yang membuat kita overthinking, negatif gitu-gitu ya. Nah, gimana caranya Bu Ferry mempertahankan untuk berpikiran positif dan mempertahankan motivasi? Karena orang-orang nih kayaknya udah mulai kekurangan motivasi. Bagaimana tuh Bu caranya? Oke, sebetulnya simple banget teman-teman. Jadi setiap kita selesai pada satu hari ini, apa yang kita lakukan yaitu kita berterima kasih sebetulnya. Jadi berterima kasih terhadap hari ini, kita sudah diberi nafas, kita sudah diberi hidup, kita sudah diberi rezeki, kita sudah diberi kesenangan ya. Maksudnya kesenangan itu adalah sesuatu yang yang itu tidak bisa, kebahagiaan, lebih tepatnya kebahagiaan. Jadi setiap hari saya selalu kalau habis pulang gitu saya berterima kasih gitu. Nah, moodnya lagi adalah besok tak kala kita membuka mata kita juga ucapkan terima kasih karena kita masih hidup begitu loh. Jadi kalau yang sekarang itu kita bersyukur karena kita sudah diberi satu hari ini, yang besok itu kita akan kita akan membuka mata dengan berterima kasih karena kita masih hidup gitu loh. Kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk berbagi, kita masih diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa sih yang kita mau bantu gitu kan, terutama terhadap diri kita sendiri gitu. Kadang kan itu justru kita sendiri yang kadang bad mood lah, kadang tapi kalau kita sudah diem terus lalu kita ambil nafas, kita lalu bersyukur dan berterima kasih, itu kayaknya semuanya udah hilang. Karena dari kesekian itu mungkin kalian tidak sadari bahwa nafas itu mungkin tidak ini adalah sesuatu yang sangat penting banget, karena rasa syukur kita terhadap
Tuhan kita, maksudnya saya bicara di sini kebetulan saya muslim ya, saya bersyukur kepada Allah bahwa semuanya masih baik-baik saja, keluarga saya masih baik-baik saja, saya diberi talenta ini juga karena Allah juga. Nah ini juga untuk agama lain pun juga sama, jadi berterima kasih bahwa Tuhan masih mencintai kita, kita juga diberi talent untuk, makanya saya tadi bilang energi itu untuk produknya, untuk kita, untuk semuanya. Jadi kalau itu sudah dapat, mungkin nggak akan ada bad mood gitu loh. Jadi bad mood itu akan hilang tak kala kita itu bersyukur gitu loh. Mungkin kuncinya itu sih kalau aku, dan aku merasakan selama ini tuh amazing banget gitu loh. Itu aja sih. Ini selagi tadi Bu Ferry ngomong soal bersyukur, itu aku agak merinding nih Bu, karena sebelumnya kemarin kan di episode kedua dan ketiga itu ada dari teman-teman dari Rumijo juga. Nah poinnya sama nih, bersyukur. Gitu ya. Tapi memang itu sih kayaknya. Kayak apa ya? Oh ternyata tuh orang-orang hebat seperti ini tuh memang mensyukuri. Ya, jadi kayak kuncinya itu sebetulnya perasaan cukup dan tidak cukup itu masing-masing dari kita sendiri gitu loh. Tak kala kita merasa cukup dengan, dan tentunya pasti ada kita menolong orang gitu loh. Jadi tak kala itu menjadi satu perasaan yang jadi satu gitu ya, kayak kita bersyukur, lalu kita benar-benar masih diberi hidup gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa banget. Nah itu bukan membuat kayaknya nanti rezeki kita tambah ini, enggak loh, tapi boleh dipraktekin. Itu tuh membuat malah justru kita tuh kayak tambah nggak ngerti dari mana gitu loh, rezekinya ada aja gitu loh. Karena kan kita memang misinya bukan melulu tentang sesuatu yang harus dicapai dalam bentuk uang gitu loh. Itu bukan aja materi. Sih bukan hanya materi gitu loh, tapi lebih cenderung ke kebersamaan, kebahagiaan, terus energi positif tadi gitu. Jadi sebetulnya menyenangkan semua sih. Ini dari kita bicara soal bisnis, akhirnya ternyata semua prinsip-prinsip yang diterapkan dalam berbisnis itu sebenarnya juga bisa jadi life lesson. Betul. Jadi bisa jadi ini panutan gitu lah, panutan hidup gitu. Mulai dari tadi berpikiran positif, kemudian bersyukur, terus aware terhadap lingkungan, terus aware juga terhadap empati ya, menurutku empati terhadap customer, empati terhadap konsumen, empati terhadap pekerjanya. Jadi itu benar-benar satu ekosistem sih menurutku. Mengembangkan segala sesuatunya itu dari hati. Ya. Dari perasaan cinta, dari perasaan kasih sayang. Betul. Keren banget sih kalau ngomong ini, kayaknya nggak ada habisnya gitu loh. Karena pengen ajak temen-temen itu emang coba deh praktekin gitu ya, apapun produk kamu. Kalau nanti kita punya pikiran yang seperti itu, aduh bener-bener udah kayaknya nggak ada sih yang namanya kayak iri, terus cemburu terhadap produk orang lain, itu udah nggak ada banget gitu loh. Karena kita tuh seperti asik terhadap produk kita sendiri, dan asik terhadap customer, asik terhadap teman kita, asik. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya asik gitu loh. Jadi kalau semuanya asik ya nggak mungkin kan kita akan bad mood gitu ketemu. Bener. Terus kalaupun toh ada kejadian yang misalnya bad mood, misalnya ada customer yang sulit, itu kan banyak banget. Customer yang sulit yang ini ya pasti kita akan mengarahkan seperti ini. Kalau misalnya enggak, yakinlah kita itu akan difrekuensikan dengan customer, orang-orang yang mereka akan satu frekuensi gitu. Yang memudahkan. Iya, dan customerku tuh yang nggak sulit gitu loh. Jadi yang beli nggak sulit, menyenangkan gitu. Jadi yang ada ya semuanya menyenangkan gitu loh. Jadi mungkin itu adalah paradigma tentang bagaimana cara pola pandang kita sih terhadap customer, terhadap produk, terhadap penjahit, terhadap supplier, terhadap siapapun itu. Tak kala kita mempunyai pola pandang yang baik, pasti akan jatuhnya baik. Itu hampir sama seperti kayak hukum tarik menarik aja sih. Jadi tak kala kita menarik sesuatu yang bagus ya pasti kita akan melemparnya juga yang bagus. Begitu pula sebaliknya, tak kala kita memberikan ke seseorang itu dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, ya kita akan mendapatkan itu juga dengan hati yang tulus. Dan satu lagi di produk kami, apabila kalau di setiap nota kan ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Di tempat kita nggak gitu. Barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan sewaktu-waktu apabila itu tidak mungkin dia tidak lagi memberi energi. Bukan. Jadi kayak misalnya beli terus tiba-tiba di rumah dimarahin misalnya siapa gitu. Oh kamu kok beli ini?
Saya, Bu, maaf saya mau oh monggo dikembalikan, kita kembalikan uangnya. Karena saya merasa bahwa orang yang membeli tasku itu benar-benar yang harus memang beli dengan yang gitu loh. Jadi yang memang seneng ya, tapi tidak membebani gitu. Tidak membebani artinya banyak yang, Bu, saya ternyata sampai rumah saya nggak jadi seneng. Ya nggak apa-apa gitu. Dan dengan wajah yang menyenangkan dan sumringah aja kita, oh nggak apa-apa, Ibu rekeningnya berapa saya transfer kembali gitu aja sih. Jadi yang bener-bener fun aja gitu. Jadi, luar biasa. Jadi yang emang nggak ada ini, bahkan ada kemarin temenku yang karena dia pakai terus tiap hari, bayangin, pakai terus tiap hari sampai sampingnya ini jebol. Saya sampai nggak apa namanya nggak tega. Akhirnya saya ganti dengan baru, nggak tak suruh beli. Maksudnya nggak aku suruh, karena saking dia senengnya dengan tas itu hingga dia pakai terus sampai kumel, sampai akhirnya jebol gitu kan. Terus aku, ya udah Mbak, itu dikembaliin, aku masih punya yang seri itu gitu, jadi pakai aja yang baru gitu. Ya sampai sekayak gitunya gitu. Artinya aku mengapresiasi juga si orang ini karena dia sangat mencintai produknya, sehingga wajar dong aku memberikan gift ke dia dengan mungkin sebagian orang, loh kok kayak gitu, jadi apakah kamu memperlakukan semua orang? Ya pasti tidak, pasti ada kasus-kasus tertentu, itu aja sih. Luar biasa banget. Ini Bu Ferry itu bukan cuman di dalam dirinya doang nih, tapi sampai ke bagaimana cara Bu Ferry menjalankan bisnis itu juga menerapkan positivity itu tadi. Jadi kayak benar-benar luar biasa. Bu Ferry senang, konsumen juga harus senang, itu aja sih sebetulnya. Dan itu aku pikir juga bisa ke teman-teman lain tak kalah mempunyai sebuah produk, itu aja. Keren banget. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Ferry sudah hadir di Starting Point, sudah membagikan kisah-kisah menarik, sudah membagikan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga juga, yang pastinya bukan cuma pelajaran di bisnis, tapi pelajaran untuk diri kita sendiri, untuk kita mengevaluasi diri kita sendiri. Betul. Oke, sebenarnya harapannya bisa bicara lebih banyak lagi, tapi mungkin nanti kali ya di episode berikutnya. Nanti kita bisa bahas hal-hal lain, topik-topik lain nanti bersama Bu Ferry. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Ameral Rizkovic dan saya Ferry Yuliana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.